tidak ada penipu dengan cara kasar. Harus bener dulu sholat. Ya kita kapan bener sholat gitu? Antum kapan sholatnya bahkan bener gitu? Sampai mati juga nggak bener. Ini kata Imam Ghazali. Anda mau pilih siapa? Mau percaya Imam Ghazali atau mau percaya Imam Nabati? Masya Allah. Baik, baik. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin meluruskan adanya pembengkokan
begini, itu syariat. Maka kosong kalau misalkan langsung ke ma'rifat tanpa melewati syariat. Syariat dulu, perkenalan, wasilah itu adalah syariat. Imam Al-Ghazali saja menyampaikan ketika Anda tidak ikhlas, tidak tulus di dalam beribadah, tidak tulus di dalam berbagi, tidak tulus di dalam beramal, tidak lillahi ta'ala, lakukan saja. Karena itulah syariat. Pada hakikatnya nanti akan hadir sendiri ketulusan itu, akan muncul sendiri keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ghazali. Anda mau pilih siapa? Mau percaya Imam Ghazali atau mau percaya Imam Nabati? Masya Allah. Baik. Kalau versi Nabati dan Buya Razi itu syariat itu tidak penting di awal, jadi langsung ma'rifat. Salah. Ini videonya. Tanya boleh. Fadal. Kalau Ani nggak bisa kan ada guru kita. Ya kalau menuju marifat, Iya. haruskah kita melewati syariat, tarikat, hakikat, marifat? Kudu begini atau suka-suka Allah? Hapus. Rukso lagi ya? Oktober di Masya Allah. 3 kali nego tetap Oktober. Yeah. Jadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah memiliki ridho di situ. Betul. Betul banget. Sohih banget. 100%. Mungkin satu. Karena banyak sekali ledekan gitu ya, ejekan. Nggak mungkin lo dapat marifat sebelum syariat lo benar. Nggak begitu. Nggak begitu ya? Nggak. Salah ngaji kali saya. Sabar. Jadi orang di luar sana itu berpikir gini, kalau mau ngaji tasawuf, ngaji ma'rifat, harus beres dulu fikihnya. Harus benar dulu sholatnya. Loh, kita kapan benar sholatnya coba? Antum kapan sholatnya bahkan benar gitu? Sampai mati juga nggak benar. Lalu ketika Anda bertanya, ma'rifat terus bagaimana ma'rifat? Ma'rifat ada definisinya sendiri. Ma'rifat itu adalah bagaimana juga sama mengenal Allah dengan syariat-syariat dan hukum-hukumnya. Itulah ma'rifat. Pada hakikatnya, jadi jangan dipelintir-pelintir akhirnya membuang syariat dengan menonjolkan ma'rifat dengan mengandalkan hawa nafsunya sendiri. Ma'rifat di dalam lughatnya saja perhatikan bahwa idrakul asya'i ala ma hiya alaih. Jadi menemukan, merasakan, menentukan sesuatu, menemukan sesuatu yang ada pada dirinya. Ini adalah ma'rifat. Secara bahasa sudah jelas bahwa apa yang harus dia lakukan adalah syariat. Itu ma'rifat. Kemudian ini secara bahasa, secara istilah adalah ma'rifatullah hiya al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa sifatihil ula wa atharihima. Dari asma-asma'nya Allah, kemudian sifat-sifatnya Allah, kenal. Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahim Jalla Jalaluh. Sifat-sifatnya Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, wahdaniyat, qiyamuhu binafsi dan seterusnya. Kenal dulu. Inilah yang dimaksud ma'rifat. Dan asar-asarnya, apa asarnya? Apa bekasnya? Apa pengembangannya? Yaitu al-fiqhu bi awamirihi wa nawahihi wa jami'i ahkamihi allati hiya dinuhu wa tariqatuhu. Yaitu mengetahui, mengerti, memahami awamirnya Allah. Semua perintah Allah dipahami. Kemudian semua larangan Allah dipahami. Semua hukum-hukumnya Allah dipahami, ditetapi, artinya maksudnya dijalani. Yang mana inilah yang dimaksud agama Allah dan thariqahnya Allah Subhanahu wa taala, thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Anda terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang lembut, karena ini pun orang tidak akan menipu kalau dengan tidak cara lembut. Tidak ada penipu dengan cara kasar. Kolbu.
Pada akhirnya ketika Anda menanamkan syariat di dalam hati, meyakini itu dari Allah, melakukan secara seksama, mau ikhlas tidak ikhlas, ini kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Nanti pada akhirnya Anda akan lahir yang namanya ma'rifat, yaitu mengenal kepada Allah. Inilah sebenarnya. Jadi jangan di model-model seperti itu. Pengen jalan pintas, ma'rifat dulu, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya sampaikan sekali lagi, jaga hati kita, jaga iman kita, jaga akidah kita, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita lebih betul-betul berhati-hati dan membenarkan atau benar atau jelas atau tegas di dalam persoalan akidah dan menjaganya sampai nyawa dicabut dari raga kita dan menghadap Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ailatikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.